Ketika berbicara tentang perjuangan dan motivasi dalam mencapai kesuksesan, salah satu nama yang muncul dalam dunia hiburan Indonesia adalah Raffi Ahmad. Dikenal sebagai seorang presenter, aktor, produser, dan pengusaha sukses. Perjalanan karir Raffi Ahmad tidaklah semudah yang kita bayangkan. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi perjuangan dan juga motivasi yang menginspirasi Raffi Ahmad untuk mencapai puncak dari kesuksesannya. Sampai papa saya bilang, jangan kita bekerja itu karena uang. Jangan, tapi biarlah uang yang akan datang kepada kita karena kita bekerja. Karena kalau kita bekerja karena uang, takutnya yang namanya manusia ada ambisi. Ambisi boleh, tetapi jangan berbentuk ambisi yang terlalu. Tapi jadikan itu menjadi motivasi kita. Dan juga biarlah kita naik itu step by step. Kayak saya dulu nggak pernah menyangka saya punya mobil Lamborghini, punya rumah, nggak ada. Semuanya saya jalani dengan setapak. Awal mula yang tidaklah mudah. Raffi Ahmad lahir pada 17 Februari 1987 di Bandung, Jawa Barat. Seperti kebanyakan orang, Raffi Ahmad juga menghadapi rintangan dan juga tantangan dalam mencapai kesuksesannya. Pada awal ia berkarir, ia harus melewati audisi dan juga menghadapi penolakan berkali-kali. Pada akhirnya, ia dapatkan peran di dunia hiburan. Namun, ketekunan dan juga semangatnya tidaklah pernah padam. Dedikasi dan kerja keras salah satu faktor kunci kesuksesan Raffi Ahmad. Adalah dedikasi dan kerja keras yang tak kenal lelah. Ia selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam perjalanan yang dia jalankan, baik itu sebagai presenter, aktor, maupun produser. Ia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dengan tuntutan industri hiburan yang terus berkembang. Kecintaan pada pekerjaan. Raffi Ahmad memiliki kecintaan yang mendalam pada pekerjaannya. Ia selalu menikmati setiap momen di atas panggung dan kamera. Hal ini tercermin dalam dedikasinya untuk terus belajar dan juga berkembang sebagai seorang yang profesional. Raffi Ahmad selalu mencari cara untuk meningkatkan kualitas pekerjaannya dan memberikan hiburan terbaik bagi penontonnya. Mentalitas positif. Salah satu hal yang membuatnya seorang Raffi Ahmad sukses adalah mentalitas positifnya. Ia selalu berusaha melihatkan sisi baik dalam setiap situasi dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Raffi Ahmad percaya bahwa kegagalan hanyalah langkah menuju kesuksesan yang lebih besar. Ia menggunakan pengalaman negatif sebagai pelajaran untuk tumbuh dan juga berkembang. Dan dulu tuh saya percaya banget, kalau rezeki yang kita punya, kita harus bagi kepada siapapun itu. Jadi honor pertama saya tuh umur 14 tahun. Dapat honor dulu 500.000. Honor saya yang pertama sampai saya umur 23 tahun, saya nggak pernah tahu berapa banyak uang yang saya miliki. Semuanya saya titipin di orang tua saya semua. Saya titipin di mama saya dan saya titipin di papa saya. Saya bilang ke mereka, pakai aja uang saya. Waktu itu kan karena papa saya udah dilikuidasi banknya. Silakan pakai aja, nggak apa-apa, berapapun pakai. Yang penting saya mau biar buat makan aja. Itu yang saya lakukan kepada orang tua saya. Dan saya tuh baru pegang uang itu umur 23 tahun. Akhirnya mama saya bilang, udah kamu udah gede, biar kamu yang pegang uangnya. Dan waktu itu papa saya meninggal umur 16 tahun. Saya pikir papa saya meninggal, wah itu akhir dari semuanya. Karena saya merasa umur saya 16 tahun apa saya bisa untuk menanggung ibu dan adik-adik saya. Tapi memang papa saya tuh selalu bilang, jangan takut. Karena Allah itu pasti memberikan cobaan yang kita pasti bisa lewatin asal kita ikhlas. Selain aktif di dunia hiburan, Raffi Ahmad juga merupakan seorang pengusaha sukses. Ia memiliki berbagai bisnis yang mencakup bidang fashion, kuliner, dan hiburan. Raffi Ahmad selalu berpikir jauh ke depan dan mencari peluang baru untuk mengembangkan usahanya. Ia menggabungkan kreativitasnya dengan pemahaman akan tren pasar yang selalu berubah.
inspirasi dan motivasi bagi orang lain. Kesuksesan Raffi Ahmad telah menginspirasi banyak orang di Indonesia. Ia sering berbagi pengalaman hidupnya dan memberikan motivasi kepada mereka untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi impiannya. Raffi Ahmad terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan juga amal, menunjukkan sisi dermawannya yang besar dan kepeduliannya terhadap masyarakat. Perjuangan dan motivasi Raffi Ahmad adalah cerminan dari kerja keras, dedikasi, dan ketekunan yang tak kenal lelah. Ia selalu membuktikan bahwa dengan semangat pantang menyerah dan keyakinan pada dirinya sendiri, kita bisa mencapai kesuksesan. Melalui inspirasi dan juga kontribusinya, Raffi Ahmad menjadi contoh bagi banyak orang bahwa mimpi besar dapat diwujudkan jika kita berani berjuang dan tidak pernah berhenti belajar. Dalam perjalanan karirnya, Raffi Ahmad mempunyai beberapa kendaraan fantastis dengan harga selangit, seperti Lamborghini Aventador yang harganya di kisaran 13 miliar, hingga koleksi Moge atau motor gede Ducati yang harganya bisa mencapai 700 juta. Hal itu adalah buah dari hasil kerja kerasnya. Segala pekerjaan ia geluti, tak hanya bermain di bidang film, menjadi bintang iklan, serta mengisi berbagai acara off-air. Beragam jenis bisnis pun dengan berani ia jalankan. Dengan produktivitas yang sedemikian tingginya, tak heran jika pendapatan dari Raffi Ahmad sangatlah besar. Seperti manusia lainnya, tak ada gading yang retak. Demikian juga Raffi Ahmad yang dulu sempat tersandung kasus narkoba pada tahun 2013. Meskipun begitu, ia tak membiarkan kerikil kecil membuatnya tersungkur ke dalam terlalu lama. Tak hanya berhasil bangkit dari rintangan, Raffi Ahmad bahkan bertransformasi menjadi sosok yang lebih sukses dari sebelumnya. Kalau kamu ingin sukses seperti Raffi Ahmad, kamu juga bisa ikuti caranya yang pantang menyerah dan terus melanjutkan hidup setelah dirundung masalah. Yang paling pertama, kita jangan pernah menyerah, guys. Kalau menyerah itu, kalau kita udah menutup mata, baru kita menyerah dalam kehidupan ini. Kalau capek, manusiawi, biar kita beristirahat. Yang ketiga, silaturahmi itu penting. Sangat penting sekali. Membantu orang, sedekah, berbagi, itu sangat penting. Jangan pernah takut uang kita atau tenaga kita habis untuk membantu orang lain. Jadi intinya bersyukur sih, itu paling penting. Karena kadang kita suka lupa gitu. Bersyukur, saya setiap percaya nggak percaya, saya setiap mau tidur tuh, saya tuh kan orangnya nggak bisa langsung tidur. Pasti 5 menit 10 menit itu suka bicara sama diri sendiri. Refleksinya saya juga selalu begitu nih. Jadi kadang saya suka terima kasih itu ngucapin, saya sebelum tidur suka ngucapin terima kasih sama apa yang saya lalui dengan hari ini. Contohnya, saya juga suka kadang tuh kita suka lupa loh sama tangan kita, sama organ-organ kita tuh. Kebayang nggak kalau salah satu panca indera kita amit-amit ya, misalnya kenapa-napa. Aduh, makanya kadang saya suka ngomong, aduh ya Allah, mudah-mudahan mata saya, tangan saya, kaki saya, otak saya, semuanya masih bisa berjalan dengan baik. Sehingga saya tuh bisa melakukan yang terbaik. Kadang kan juga kita suka lupa gitu. Aduh, kalau misalnya suatu saat amit-amit nih, ini aja kita nih, saya aja kemarin main bola, tangan saya nih sakit nih. Terus kadang kita habis ngapain, misalnya kaki kita kenapa, itu kan menghambat kita dalam bekerja. Makanya dalam hal kecil kita harus bersyukur, terutama tuh sama diri kita sendiri. Bukan diri kita sendirinya, kita juga harus bisa syukuri semua apa yang ada di dalam diri kita. Sama istri saya tuh kadang suka juga ngucapin terima kasih, meskipun random ya. Saya kalau lagi enak aja, sayang makasih ya kamu udah selalu sabar sama aku gitu. Meskipun aku suka kadang gengsi, tapi ucapan terima kasih sama ibu saya juga, Ma makasih ya. Jadi kita harus bisa mengucapkan terima kasih kepada lingkungan kita, diri kita, yang memang dengan kita bisa berterima kasih itu kita bisa menghargai orang-orang yang sudah membuat kita menjadi seperti ini. Kadang juga itu dia, saya percaya bahwa doa dari
dari orang sekitar itu yang paling benar-benar banget, yang makbul banget buat kita. Jadi yang paling pertama kita harus bersyukur, kita harus jangan lupa juga mengucapkan terima kasih. Yang paling penting pasti kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada semua yang ada di tempat kita. Jadi percaya atau nggak percaya, kita itu tidak bisa sukses karena sendiri. Kita itu nggak bisa hidup sendiri. Kita tuh nggak bisa apa-apa sendiri. Makanya silaturahmi kepada semuanya yang ada di dekat kita, bahkan yang ada jauh dimanapun, itu penting banget. Aku tuh nggak tahu kenapa suka dijulukin sama teman-teman tuh Miss Congeniality, apalah itulah pokoknya. Karena itu dia, memang aku tuh nggak tahu. Aku tuh takut kalau kehilangan teman. Aku bingung sih membedakan teman sama sahabat gitu. Karena semua itu ya aku anggap sahabat aja. Jadi aku takut banget kalau kehilangan teman, karena percaya nggak percaya tuh doa dari teman-teman kita juga itu yang membuat kita menjadi sukses. Itu sih. Kita harus pintar beradaptasi dan mau berinovasi. Kalau kita berhasil, dalam setiap target kita boleh senang. Tapi jangan terlalu senang, jangan terlalu bahagia.